Halo, saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi ekonomi mikro. Dosen pengampu yaitu Bapak Supardi MM, Universitas Pancasakti Bekasi. Mengapa Indonesia masih mengimpor barang dari luar negeri? Seperti apa yang terjadi di Indonesia saat ini, globalisasi ekonomi memiliki dampak positif dan juga negatif bagi perekonomian negara. Dampak positifnya yaitu terbukanya pasar internasional, kesempatan kerja akan lebih terbuka luas, dan devisa negara pun akan ikut meningkat. Namun selain dampak positif, tentunya kita akan mendapatkan dampak negatif dari globalisasi ini, yaitu terhapusnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, tiap hari kita diguyur dengan iklan-iklan produk-produk dari luar negeri. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri, yaitu karena produk-produk lokal memiliki kualitas rendah, kemasan yang kurang menarik, kurangnya inovasi pada produk, lokasi yang kurang memadai, dan ada rasa bangga ketika seseorang memiliki barang bermerek dari luar negeri dibandingkan memiliki barang dari produk lokal. Inilah hal yang paling sulit untuk diubah, yaitu pola pikir masyarakat Indonesia. Alasan mengapa produk luar lebih digemari. Pertama, produk dengan kualitas rendah. Banyak dari konsumen Indonesia tidak memilih produk dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dengan memiliki produk luar, mereka mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sebanding. Kedua, kemasan yang kurang menarik. Kemasan adalah salah satu hal yang dapat menarik daya beli konsumen. Produk luar negeri biasanya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengemas produknya dengan manis, dan biaya tersebut biasanya lebih besar dibanding biaya untuk produknya sendiri. Sebaliknya, bisnis lokal akan memilih untuk mengurangi tampilan manis pada kemasan produknya. Ketiga, kurangnya inovasi produk. Produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. Keempat, lokasi yang kurang memadai. Produk luar negeri biasanya dikemas khusus untuk dijual di gerai-gerai tertentu dan biasanya lokasinya pun strategis. Dengan adanya gerai-gerai tertentu, produk luar akan menjamin kualitasnya dibanding produk yang dijual selain di gerai mereka, sehingga konsumen pun akan lebih senang membeli langsung dari gerainya. Peran pemerintah untuk memajukan produk lokal. Program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat maupun badan usaha agar lebih menggunakan produk dalam negeri dan memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produk dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APED. Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku, Kemenperin telah mendukung program pengembangan industri logam berbasis sumber daya lokal. Potensi bahan baku di dalam negeri yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing produk. Beberapa industri nasional telah memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan perluasan. Indonesia berpenduduk 250 juta orang, sangat potensial sebagai pasar domestik untuk menyerap segala produk. Tak usah jauh-jauh produk atau barang-barang yang kita pakai sehari-hari seperti sendal, sepatu, baju, celana, tas,
Bila kita pakai produk lokal, sangat membantu perkembangan industri dalam negeri. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mendukung produk lokal. 1. Masukkan produk lokal dalam list belanja kebutuhan pribadi. Soal harga, produk lokal masih lebih mahal dari barang-barang impor dari Cina, seperti sepatu, tas, pakaian wanita atau pria. Tidak ada salahnya dengan bijak menyeleksi barang-barang kebutuhan kita dengan presentasi lebih besar untuk produk lokal. Kendala memang ada, kini agak sulit membedakan kualitas produk lokal dengan produk impor, terutama untuk barang-barang fashion untuk wanita. 2. Mengajak teman, sahabat, kerabat berbelanja produk-produk lokal. Kampanye paling efektif untuk berpromosi lewat mulut ke mulut. Dari sinilah kamu bisa mengajak sahabat, teman, kerabat dekat, dan anggota keluarga untuk membeli produk lokal. 3. Membentuk komunitas produk atau ikatan komunitas yang agar update informasi. Untuk lebih menguatkan keinginan kamu mencintai produk lokal dan mengembangkannya, tidak ada salahnya ikut kumpul-kumpul komunitas sejenis. Kini tak harus kopi darat atau kopdar. Ada sarana lain di dunia maya seperti grup-grup pecinta batik, grup pecinta kuliner, dan lain-lain. 4. Ikut mempromosikan di akun sosial media kamu produk-produk lokal yang kamu sukai atau favoritmu. Setelah ikutan komunitas, tunjukkan aksi nyata kamu dengan memposting barang-barang yang kamu pakai, boleh pakaian, sepatu, tas di sosial media kamu. Tujuannya agar barang yang kamu pakai lebih dikenal secara luas, akibatnya barang-barang itu lebih dikenal. 5. Mencari informasi sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri. Barangkali kamu ingin lebih tahu barang-barang apa yang diproduksi di dalam negeri, bisa kamu gali di website-website resmi pemerintah seperti milik Kementerian Perindustrian atau Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua kementerian tersebut menaungi pengusaha-pengusaha lokal kecil dan menengah. Dengan langkah kecil ini, kamu bisa mewujudkan perasaan cinta tanah air. Tak perlu ikutan menjadi aktivis politik atau organisasi massa. Asal dilakukan secara konsisten, lambat laun orang akan mengenal kamu sebagai seorang patriot sejati yang ikut berjuang untuk produk dalam negeri. Baik, sekian dari penyampaian saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.